bersyukur Tuhan untuk waktu kesempatan berharga yang Tuhan masih izinkan untuk kami boleh ada pada hari ini. Kami bersyukur untuk kasih sayang dan kasih setia Tuhan yang terus baru setiap pagi bagi setiap kami di tempat ini. Dan saat ini kami rindu belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin pemberitaan firman ini dari awal pertengahan sampai akhir. Urapi hamba-Mu yang tidak jauh berbeda dari semua rekan-rekan yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita. Coba tepuk tangan kiri digabungkan. Ada sukacita enggak guys? Ya, terima kasih kepada Departemen Rohani yang sudah memberikan jadwal kepada saya untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Saya dikasih tema sekarang, keren ya, ada tema-temanya ya. Tepuk tangan dong. Jadi harus belajar gitu ya. Ya, sebenarnya jadwal saya adalah Kamis yang lalu ya, sudah diundur. Saya pikir saya sudah tidak ada jadwal lagi nih, bebas. Ternyata Departemen Rohani WA saya kembali. Oke, siap. Ya, masih ada kesempatan melayani, kita harus melayani dengan sepenuh hati ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kekuatan kasih. Katakan bersama-sama, kekuatan kasih. 2, 3. Kekuatan kasih. Oke, kita sering mengenal ya kasih. Tadi dinyanyikan kasih, KASIH, tapi gerakannya nggak tahu gimana. Gini aja yang gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kasih itu menurut kalian itu apa sih? Ngomong kasih itu apa dulu? Kasih. Pandi, kasih itu apa? Hihihi, katanya. Apa? Kasih. Suatu perasaan yang tidak terbatas. Suatu perasaan yang tidak terbatas. Rasa yang tidak terbatas. Aduh, kayak apa itu ya? Rasa yang tidak terbatas. Kalau lapar itu ada batasnya? Ada ya. Ya, kasih menurut Wandi itu suatu perasaan yang tiada batas ya. Iya, apa itu ya? Kayak mau pup itu ada batasnya enggak ya? Ya, sekarang kalau menurut siapa ini ya, Ferdi, kasih itu apa, Fer? Kasih itu adalah suatu ungkapan perasaan seseorang kepada yang lain. Kepada siapa? Ungkapan perasaan kepada yang lain. Perasaan apa? Ya kan ada nggak perasaan benci sama kamu? Kan tahu benci. Kalau kasih ungkapkan, kalau cuma mengungkapkan kan gini, suatu perasaan ungkapan suatu perasaan ungkapan kepada yang lain. Seperti aku sama Mina, kamu cantik loh. Iya, itu ungkapan kan? Iya. Nah, kalau kayak itu masih ngambangnya semuanya itu ngomong kasih ya. Kasih itu apa dulu? Kasih. Sabar, tidak suka marah. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Dia Mina tidak suka marah-marah ya? Iya. Masa? Satu lagi, kalau menurut siapa ini ya? Menurut Olvan deh, apa sih kasih itu, Olvan? Sama-sama sifat itu. Jangan sama-sama lah. Kasih itu tak terbatas. Kasih itu tak terbatas. Itu kan sifatnya, definisinya. Kasih itu tak terbatas. Kasih itu tidak suka marah-marah. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu sabar. Itu adalah sifat kasih. Definisi kasih itu apa? Kita gampang ngomong kasih. Definisinya itu apa sih? Kasih itu apa? Ya itu sifat sayang. Kasih itu peduli. Kasih itu kasih coklat. Ya itu tindakan kalau kasih coklat. Peduli itu masuk tindakan. Nah kasih itu apa? Tingkat atas deh, Yemima. Kasih itu adalah pengorbanan seseorang kepada orang lain di mana dia bisa menerima setiap kekurangan tanpa dia memandang satu sama lain. Tanpa kita bisa memberikan kasih yang kita punya itu kepada orang lain tanpa kita melihat latar belakangnya seperti apa.
Karena memang itu adalah naluri setiap pribadi seseorang harus memiliki kasih. Panjang dan lebar ya. Pada intinya adalah Kasih itu memberikan pengorbanan kita. kasih itu pengorbanan, ya. Kasih itu pengorbanan. Kalau cowok nih, aprima. Menurut saya kasih itu adalah satu tindakan yang satu tindakan keikhlasan dengan memberi dengan setulus hati. Oh, memberi dengan setulus hati ya. Memberi apa dulu ini? Give. Ya banyak ya di antara kita mendefinisikan kasih dalam pemikiran kita sendiri. Kalau saya simpel, kasih itu apa sih? Kasih itu sayang. Ya, siapa yang sini punya sayang? Semua lah, saya uang papa. Lah iya, saya tanya siapa di sini yang punya sayang? Tapi yang dimaksud Kester sayang pacar. Ah, enggak sih. Aku cuma bilang siapa di sini yang punya sayang? Kaitan dengan apa? Mina nggak punya sayang. Ada. Bukan pacar loh. Siapa di sini yang punya perasaan sayang? Kami Mawar nggak punya ya? Oh, saya pikir nggak punya, soalnya gini terus. Jadi pada dasarnya kita semua punya perasaan sayang ya. Saya pun juga begitu, punya perasaan sayang. Nah, sekarang kita berbicara tentang kekuatan kasih. Kekuatan sayang itu seperti apa sih? Kita baca dulu ya. Yang sudah dikasih ke kita bersama itu di Roma ya. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Perempuan baca ayat 38, pria 39. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. amin. Ya, ayat ini sebenarnya kalau digali-gali ini saya lebih tepatnya ini apa ya? Ya nggak apa-apa, kita mau belajar. Saya jadi belajar dengan ayat ini karena si Rohani memberikan ayat ini kepada saya. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan di Roma ini ya, Roma 1 sampai Roma 8 ini masih berbicara tentang doktrin orang Kristen, tentang kebenaran Kristen sejati itu seperti apa. Ya, termasuk di dalam ayat 8 ini masih menyangkut ke sana. Kalau nanti ayat 13 seterusnya itu sudah praktika. Ya mungkin semester 8 semester berapa sih sekarang ya kalian? Semester 6 sudah belajar ya tentang Roma ini apa belum ya? Sudah harusnya kan ya. Ya, jadi kasih itu kalau saya gali-gali ya, nanti kita akan belajar di ayat ini di terakhirnya. Kekuatan kasih itu yang pertama itu bisa menghapus dosa. Kita tahu ya, kasihnya siapa yang bisa menghapus dosa? Kasihnya Bapa di surga lah. Masa kasihnya kita? Kan tidak mungkin. Ya, jadi kasih itu bisa menghapus dosa. Dosa seperti apapun, dosa memerah seperti krimisi menjadi apa? Putih. Oh, menjadi putih seperti saya pikir seperti anggur ya, menjadi merah kembali. Iya, kasih itu bisa menghapus dosa. Kekuatan yang seperti tidak ada yang bisa melawan kekuatan kasih. Karena kasih bisa menghapus dosa kita yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Semuanya sudah tahu, itu sudah umum ya. Di ayatnya di mana itu ya? Karena begitu. Yohanes 3. Berikutnya yang kedua, kasih itu bisa mengalahkan kejahatan. Kayak Power Ranger ya. Kasih itu bisa mengalahkan kejahatan. Kalau ada yang jahat cukup panggil kasih ya. Kalau misalnya nih cecak sama teman panggil saja kasih gitu ya. Jadi tidak usah dibalas nih, kasih itu bisa mengalahkan kejahatan.
pasti dia diem dengan sendirinya. Ya, ayatnya di mana sih? Di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Jadi kalau cekcok sama temen nih, keren-keren atau kemarin sampai nanti ada kamar mandi yang ketiga kamar cewek itu patah lagi, jawab dengan kasih ya. Saya pun heran kenapa kamar mandi bisa patah, itu kekuatannya kasih itu melebihi tanpa batas itu. Iya kan? Ya, berikutnya, wah halo Aksan, selamat pagi. Iya, semua nilai kekuatan kasihnya Aksan menurunkan semuanya. Iya, kasih itu bisa mengalahkan kejahatan dan membuat damai. Yang terpenting ini, kasih itu membuat kita menjadi semakin kuat. Ya, saya akan kasih contoh sebelum saya masuk ke firman. Kasih itu membuat kita semakin kuat. Kalau sayang kepada orang itu, kita itu seperti apa sih? Apakah semuanya dikasihkan? Tidak juga ya. Mana tahu kan bucin, ya kan? Kadang sayangnya nih sama pacarnya minta apa sedikit apa diberikan. Aku berikan skincare dong ayang. Wah, siap. Besok ditransfer ke Lunting. Aku nggak ada paketan ini ayang. Wah, tunggu sebentar ya. Bentar lagi tanggal 1 aku gajian ke Lunting. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Sebagian ini mengalami nih ya. Iya kan? Oh tidak ya. Ya, ada kalanya seperti itu, ada kalanya juga tidak. Kita akan lihat di Ibrani 12 ayat 6. Yuk, salah seorang bisa membaca. Ibrani 12 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Iya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Siapa di sini yang dikasihi Allah? Angkat tangan. Yang percaya dikasihi Allah. Wah, semuanya ya. Siap dihajar. Udah dihajar. Sungguhan. Nanti merangkak-rangkak ke Pak Eko. Aku mau pulang aja. Aku udah gak kuat di tempat ini ya Tuhan. Ya, gitu kan. Iya, karena tahu kan. Iya. Jadi kalau semua percaya dikasihi Tuhan, berarti kita harus siap apa? Dihajar. Semua tahu kalau kita ini adalah anak-anak Allah. Siapa yang percaya? Amin. Siap disesah. Siap. Mas. Siap gak siap? Siap disesah gak? Siap gak siap? Cuma di depan doang yang siap ini ya. Yang di belakang gimana? Halo, apa kabar? Penuh kasih, Pak. Oh, penuh kasih. Ya kalau kasih katanya tadi di gimana tadi? Iya kan? Jadi kasih itu bisa menjadi kuat. Pengalaman ya, karena saya sudah menjadi seorang ibu, ternyata seperti itu luar biasanya. Saya dengan Axel. Siapa sih orang tua yang tidak mengasihi anaknya? Pada dasarnya pasti orang tua mengasihi anaknya. Axel masih kecil dan dia kalau kita sebagai orang tua milenial ya pasti melihat gadget. Perkembangan apa nih di usia ini dia harus bisa apa nih? Kalau enggak kita harus membantu dia untuk mencapai itu. Misalnya Axel nih, ketika dia ingat banget Axel ya, waktu kecil dulu cuma bisa noleh gini. Sekarang sudah bisa gini-gini kalian ya. Sudah gitu ya. Banyak sekali perkembangannya kan ya. Awalnya bisa noleh gini. Dulu waktu mau balik tengkurap gini aja, itu pertama namanya apa ya itu ya, tummy time namanya. Nanti kalau kalian sudah jadi orang tua pasti belajar sendiri. Dibantu tuh tummy time tengkurap pertama kali. Lama-lama, ayo dek, kita nyemangati aja nih, ayo dek, kamu bisa dek. Mau tengkurap aja susahnya minta ampun tuh dia. Minta bantu dia, karena belum bisa sendiri. Dia merasa kesusahan. Berikutnya menginjak setengah tengkurap apa? Oh dia sudah bisa tengkurap lancar. Terus berikutnya apa? Merangkak. Oh sampai kita kasih apa di depan? Ayo di sini diambil, di sini diambil. Oh tinggal diambilin aja, apa susahnya sih kalau saya nggak mau anaknya menangis diambilin aja, ya kan? Terus sekarang dia lagi belajar untuk berdiri, lagi raya-raya, lalu ada tempat, ada kursi ini dia mau berdiri.
Apakah dia berdiri gitu langsung? Enggak, penuh dengan tangisan. Mau berdiri nih. Itu namanya, apakah kalau saya, oh ini nih orang tuanya nggak sayang ini sama anaknya ini, dibiarin aja itu menangis. Apakah kalau kita sebagai orang tua itu, saya khususnya orang tua, oh mau merangkak, mau ambil barang itu, loh kok tambah dijauhin, sudah merangkak capek-capek mau diambil, oh dijauhin lagi, oh dijauhin, oh kurang ajar ini anak orang tuanya. Apakah seperti itu? Enggak, itu salah satu pembelajaran supaya dia semakin mahir, semakin kuat untuk mencapai militos namanya, mencapai pembelajaran yang harus dia capai di usianya dia. Nah, begitu juga dengan kita. Kita baca di Roma tadi ya, baik kelaparan kah, kesakitan kah, penindasan kah, ya ada lagunya itu ya. Pemerintah kan tidak bisa memisahkan kita kepada kasih Tuhan. Itu artinya apa? Paulus mau mengajarkan kepada semua orang Kristen, ketika kita mengikut Tuhan Yesus itu bukan langsung enak-enaknya saja ya. Kalau kita masih enak-enak mengikut Yesus itu berarti kita masih Kristen pemula ya, masih bayi, semuanya susu oke, dikasih apa. Tapi kalau kita sudah naik level, pasti kita akan mengalami hal yang tidak enak, yang itu membuat kita merasa tidak nyaman. Ya, diganggu zona nyamannya, itu berarti tandanya Anda dan saya sedang naik level, bukan tengkurap lagi, sudah mulai merangkak mungkin, atau belajar berjalan. Apakah Tuhan membiarkan? Oh enggak. Apakah saya membiarkan Axel begitu saja dia mau belajar berjalan? Oh enggak. Ketika dia jatuh, aku siap di belakangnya untuk menopang. Iya, Tuhan juga gitu. Ketika kalian mau belajar ini, aduh kenapa enggak enak ya Tuhan, enggak enak ya Tuhan, aku mau pulang aja. Apakah Tuhan membiarkannya? Membiarkan kita sampai terjatuh? Oh ternyata tidak. Dia melihat kita sekeliling kita sampai mana nih batas kekuatan. Kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa baiknya. Batas kekuatan kita di mana? Oh, kamu itu pasti bisa mencapai hal itu. Kamu itu pasti bisa. Seperti saya ngomong sama saya, adik pasti bisa, adik pasti bisa. Akhirnya dengan sekuat tenaga kan dia belajar. Oh ya, akhirnya mencapai juga. Begitu juga sebenarnya Tuhan kepada kita. Kalau saat ini kita merasa tidak nyaman, ya merasa mungkin ada gesekan satu dengan yang lain, ingat itu adalah satu bentuk bahwa Allah mengasihi kita. Tadi kita baca di Ibrani kan bahwa apa tadi ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau sekarang rekan-rekan mengalami hal yang mungkin dihajar sama Tuhan, dihajar, perasaan aku ini dihajar banget ya, kayak gini aduh, digontok-gontok perasaan ini, dihimpit kanan kiri sampai sakit semua ini rasanya. Tuhan itu di mana sih? Tuhan itu nggak ada. Oh no, Tuhan itu mengasihimu. Nah sekarang pertanyaannya gini, lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi tekanan dan masalah yang sering membuat kita itu down? Nah, kita akan melihat Paulus dalam menghadapi tekanan dan himpitan, dia bisa melihat kasihnya Allah yang begitu besar bagi dia. Ya, di dalam ayat 39 yang terakhir itu adalah tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Dalam kesemua tekanan, himpitan yang dialami orang Kristen, penganiayaan mungkin itu, Paulus tetap bisa melihat kasihnya Allah yang tiada batas itu untuk dirinya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi bertengkar dengan teman misalnya, atau apalah itu, sama enggak sepakat sama teman, tetap bisa melihat kasih Allah dalam hidup kita enggak? Atau sudah melupakan? Kadang gelap ya, kasihnya tersembunyi ya memang, yang ada emosi kita yang meledak-meledak. Nah pagi hari ini kita mau belajar bersama seperti yang ditulis Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tekanan, himpitan itu semuanya adalah proses yang harus kita alami untuk kita menjadi kuat, menjadi lebih dari pemenang. Kalau kita baca dari
dari ayat 31 itu ya. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini kuncinya. Kita akan jadi pemenang kalau kita bisa melihat Allah dalam setiap tekanan, dalam setiap himpitan. Kalau kita masih belum bisa melihat Allah ketika kita bertengkar, mungkin cekcok dengan teman, itu berarti dipertanyakan, kita ini anaknya siapa? Anaknya Allah atau bukan? Kalau anaknya Allah, pasti kita akan melihat, oh ada Allah di situ. Oh, Allah mengasihi aku. Maka kita akan sendirinya tarik nafas, buang nafas, dan kita bisa sabar. Dan kita bisa mempraktekkan kasih itu sabar. Jadi ketika saya kasih tips ya, ketika kita mau marah sama orang nih, cukup ambil nafas saja, buang nafas, dan tinggalkan. Tidak perlu nggak usah, cukup ambil nafas saja, buang nafas, terima kasih, pergi aja. Nanti dia akan berhenti sendiri tuh. Nah, daripada kita berbuat dosa, ya kan? Nah, pokok kita mau belajar pagi hari ini adalah kekuatan kasih itu, satu tadi menebus dosa, dua mengalahkan kejahatan, yang ketiga adalah membuat kita semakin kuat. Siapa di sini yang mau semakin kuat? Ada yang tidak mau ya? Herlina mau? Mau ya? Saya lihat mungkin kayak ada ada hantu kan di sini. Jadi mau ya Herlina? Mau. Jadi kalau kita mau semakin kuat ketika saat ini menghadapi tekanan atau masalah, ayo kita lihat Tuhan di balik. Oh, Tuhan ternyata mengasihi aku ya. Percaya deh, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin ya? Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.